UMM Kampus Putihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Astriana SPDSI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kantor Kementerian Agama tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan PPL 2 saya di kelas 11 fase F. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi. Nah, sebelum kita pelajaran, silahkan cek sudah siap belajar belum? Yang kotor di bangkunya silahkan dibersihkan dulu. Sudah bersih? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah bersih, ketua kelas silahkan untuk memimpin berdoa dulu. Belum belajar, kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ucapkan salam. Biar lebih semangat, silahkan berdiri dulu. Kita menyajikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai wujud dari kita cinta tanah air. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Samsul Ma'arif, kalian pernah pergi ke hajatan bersama orang tua? Pernah. Apa yang kalian temukan di sana? Makanannya banyak, macam-macam. Terus apa lagi? Es krim, sirup. Nah, kalian tahu nggak cara bikin es sirup? Tahu ya, pasti sering ya di rumah bikin es sirup. Nah, ada yang bisa buatkan Ibu es sirup nggak? Bisa? Coba maju ke depan. Nah, coba perhatikan. Di situ air yang tadinya bening kemudian jadi berwarna merah. Ya enggak? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada yang tahu kenapa? Karena mengandung Andri, karena mengandung pewarna. mengandung pewarna. Ya betul, karena es sirup, karena sirupnya itu ada pewarnanya, jadi warna merah. Baik, kita akan cari tahu ya, kenapa warna merah dari sirup itu bisa menyebar ke seluruh air yang tadinya bening. Terima kasih Rihan, silahkan kembali ke tempat. Nah, wangi nggak? Wangi. Nyampe ke sana wanginya? Nyampe. Kok bisa? Ada yang tahu kenapa wanginya bisa sampai ke sana? Padahal Ibu nyemprotnya di sini loh. Penyebaran. Apa yang menyebar? Aromanya menyebar ya. Partikel dari aroma pewangi ini menyebar ke seluruh ruangan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi dari membran sel, yaitu fungsinya itu nanti transport pasif pada membran sel. Melalui kegiatan kerja proyek, peserta didik mampu mendeskripsikan proses transfer pasif dengan membuat produk makanan atau minuman, kemudian menyajikan laporan. Nah, di sini kalau kalian nanti akan membuat produk makanan dan minuman, berarti kita akan apa? Berarti kita akan melakukan kerja proyek, pembelajaran berbasis proyek atau biasa dikenal project based learning ya. Kita nanti akan belajar itu. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya satu, melalui kerja proyek kalian bisa menerapkan konsep difusi osmosis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui kerja proyek kalian mampu menganalisis contoh difusi osmosis yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tujuan kita. Nah, nanti apa yang diharapkan setelah melakukan proyek itu? Pemahaman bermaknanya apa?
Jadi setelah kalian melakukan kerja proyek tentang difusi osmosis, diharapkan kalian itu akan bisa menumbuhkan kemampuan daya pikir kreatif kalian. Kalian bisa mengeksplor kemampuan berpikir kalian, menuangkan ide-ide kreatif kalian dan inovatif, ya. Kemudian kalian bisa bekerja sama, bergotong royong, karena berdiskusi kemudian kerja proyek itu kan nanti berkelompok, itu kalian bergotong royong bersama teman-teman, ya. Ibu ingin tahu dulu, sekarang ibu share pretest ke grup kelas kalian. Nah, sudah ibu masukkan link pretestnya. Silahkan diakses, kemudian kerjakan pretestnya. Silahkan dikerjakan pretestnya 5 menit. Sudah selesai ya? Sudah selesai? Sudah, baik. Tadi ibu tanya, tadi ya, di hajatan mendapat warna mata. Kemudian tadi ada yang jawab Mustafa. Nah, kenapa ibu mau tanya? Kenapa Mustafa itu digoreng udah berhari-hari masih tetap renyah, masih tetap kriuk? Ada yang tahu? Kenapa? Ayo, kentang Mustafa itu setelah digoreng, dibuat padahal udah berapa hari tapi rasanya masih renyah. Zulfa, kenapa nak? Soalnya Waktu di direndam sama air larutan abu gosok. Oh, direndam dulu. Pakai apa? Biasanya pakai apa kalau ngerendamnya? Abu gosok. Oh iya. Kenapa direndam pakai abu gosok? Biar air yang dari kentang keluar. Biar air yang dari kentang keluar. Nah, benar sekali. Kentang itu kan teksturnya banyak mengandung air. Nah, biar digoreng itu, biar bisa kriuk itu kan air dalam kentang itu harus keluar semua. Nah, tadi kalau cara Zulfa itu mungkin orang tuanya di rumah sering membuat ya kentang Mustafa, karena kentang Mustafa itu udah terkenal di Cianjur ya, makanan khas di Cianjur, pasti semua sering bikin. Nah, nanti apa hubungannya? Abu gosok itu bisa mengeluarkan air yang ada di dalam kentang. Konsepnya seperti apa? Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Nah, apa yang akan kalian kerjakan hari ini? Hari ini silahkan kalian mencari ide tentang peristiwa atau kejadian atau hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, di situ kalian silahkan bebas berdiskusi, kalian boleh berliterasi digital, kalian boleh menggunakan gawai kalian untuk mencari ide apa yang akan kalian buat. Ya, silahkan kalian berdiskusi ya. Di situ disajikan gambar, ada kentang yang bertekstur basah, kemudian di situ ada emotikonnya. Ada emotikonnya sip gitu ya. Kemudian ada emotikon yang sedih ya. Sedih itu karena kentangnya lembek setelah digoreng. Nah, silahkan kalian analisis gambar tersebut, kemudian kerjakan, jawablah pertanyaan di bawah, baru kemudian kalian diarahkan untuk membuat produknya. Buatlah rancangan proyek yang Anda akan lakukan, meliputi alat dan bahan, kemudian langkah kerja ya. Nama saya Mulia, saya perwakilan dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin menyampaikan alasan kenapa kelompok kami membuat bunga. Karena di Bunga sini warna-warni. terjadi proses difusi dan osmosis. Ketika pelarut warna ke dalam air, di situ terjadi difusi penyebaran pewarnaan. Ya. Dan ketika proses osmosisnya yaitu pengangkatan warna ke dalam mahkota bunga. Silahkan proyeknya dikerjakan di rumah, tapi saat mengerjakan proyek tetap ada monitoring dari ibu ya. Jelas ya? Nah, Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya proyek kami, yaitu membuat bunga warna-warni. Selamat menyaksikan. Difusi ada peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam perlarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke
ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Ada yang mau bertanya terhadap kelompok 1? Kenapa akar bunga ini bisa menyerap warna tapi tidak ada akarnya? Nah, karena dengan adanya siram dari batang. Jadi siram itu kan gunanya untuk menyangkut air suatu zat ke dalam batang lalu meneruskannya ke dalam mahkota bunga. Jadi tidak akar itu tidak berpengaruh ya. Jadi bisa jadi batang ini kan kita memotong batangnya secara diagonal dan akar itu ya tidak berpengaruh kepada proses terjadinya perubahan warna kepada bunga ini. Baik, coba sekarang kita akan melaksanakan uji produknya terlebih dahulu. Apakah benar kentang Mustafa yang dibuat ini itu renyah dan crispy? Dari proyek yang sudah kalian kerjakan, apa yang kalian dapatkan? Kita mengetahui kalau kita membuat, misalkan kan kita membuat kentang. Ya. Membuat kentang itu tidak hanya ternyata ada ilmunya, ternyata ada sesuatu sebab kayak proses ilmiah terjadi pada pembuatan kentang Mustafa tersebut. Jadi kita tahu mengetahui bahwa terjadi proses osmosis yang belum kita ketahui sebelumnya. Oh ya, jadi Andara menjadi lebih tahu bahwasanya dalam membuat kentang Mustafa itu ternyata ada ilmunya. Kenapa bisa jadi crispy? Oh, ternyata kaitannya sama ilmu biologi difusi, osmosis gitu ya. Baik, dari yang sudah kalian lakukan, hal menarik apa yang kalian temukan? Kemudian hambatan apa? Kemudian cara menyelesaikan hambatan yang kalian alami. Kelompok 1. Jadi kami itu dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan ini ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak dapat sebelumnya kita tidak ketahui, kita menjadi tahu gitu. Ada hambatannya dari kami yaitu kurangnya kerjasama antar kelompok, ya ada satu yang tidak kerjasama dengan kelompok kami. Baik, dari kegiatan pembuatan kentang Mustafa dapat diketahui bahwa pembuatan kentang Mustafa termasuk proses dalam kehidupan, yaitu proses osmosis, karena kentang Mustafa itu termasuk proses yang di dalamnya terdapat peristiwa osmosis, yaitu saat peristiwa perendaman kentang menggunakan kapur sirih sehingga teksturnya menjadi lembek yang rasanya Kelas. Baik, ini coba kalian perhatikan, Ibu punya video. Difusi adalah sebuah proses perpindahan zat melalui membran sel dari area yang berkonsentrasi tinggi ke area yang konsentrasi rendah tanpa memerlukan ATP, sehingga sering disebut juga sebagai transport fase. Nah, kalau kalian sudah jelas, untuk membuktikan kejelasan kalian silahkan kerjakan post test. Ibu share di grup. Baik, kalau sudah selesai, mari Ibu ingin merefleksi sebentar ya. Ibu mengirimkan 2 jenis refleksi. Yang satu melalui link Google Drive ya, melalui link kalian refleksi di situ, tapi boleh di rumah. Refleksi yang Ibu kirimkan itu boleh di rumah, tapi yang ini coba kalian selesaikan di kelas ya. Kalian merefleksi ya. Di sini adalah untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran kita 2 kali pertemuan kemarin ya. Di sini gampang. Ada emoticon, ada 5 emoticon. Ada yang tersenyum lebar, ada yang senyum aja, ada yang wajah datar, kemudian ada yang sedih. Kalian checklist kolom emoticon yang mana yang kalian pilih dari indikator yang ada di sebelah kanan, gitu ya. Silahkan. Sudah selesai ya? Baik, silahkan dikumpulkan. Sudah selesai. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini ya. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Siap-siap pulang. Kita berdoa supaya apa yang kalian dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat.
sekalian? Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa